Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama dengan saya sendiri, Aulia Tika Putri, Azila Febrianti, Hadistri Sekar Anggraini, Muhammad Yudika Chandra, Nadila Putri, Violin Sugesti Saputri, dan Vivi Gita Nabila. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai cabang-cabang ilmu toksikologi. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister of Science selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Nah, tentunya teman-teman pasti bertanya nih, apa aja sih materi yang akan dibahas? Nah, untuk materi pembahasan pada presentasi kali ini ada 3, yaitu yang pertama, definisi ilmu toksikologi, kemudian istilah-istilah dalam toksikologi, dan yang terakhir, cabang-cabang ilmu toksikologi. Untuk pembahasannya, mari kita simak yang berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi ilmu toksikologi, yang mana toksikologi ini dapat kita definisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik dari berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Awal mulanya, toksikologi ini didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari racun. Istilah toksikologi ini berarti ilmu racun. Kata toksik dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu toxic yang berarti racun, dan berkombinasi dengan logos, yaitu ilmu. Kata toksik sendiri berasal dari bahasa Latin toxicus, yang artinya racun. Asal kata itu berasal dari Yunani kuno toxikon, yang dipakai pada anak panah yang dicelupkan pada bahan yang beracun. Demikianlah toksikologi ini berhubungan dengan toksikos atau brosur dan toksikon atau celupan anak panah. Dua kata Latin yang dipergunakan pada masa silam ketika anak panah yang dipakai untuk berperang mengandung racun. Hal tersebut diutarakan oleh Claassen 2008. Selanjutnya, efek merugikan yang terjadi pada manusia akibat paparan berbagai macam obat dan unsur kimia lain serta penjelasan keamanan atau bahaya yang berkaitan dengan penggunaan obat dan bahan kimia tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu istilah-istilah dalam toksikologi. Dalam lingkup toksikologi, sering digunakan beberapa istilah yang mirip, yaitu racun, toksin, dan toksikan, yang memiliki arti yang mirip tetapi berbeda. Berikut beberapa definisi yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah racun. Racun di sini adalah zat yang memiliki efek berbahaya pada organisme hidup. Yang kedua ada toksin. Toksin di sini adalah racun yang diproduksi oleh organisme hidup. Yang ketiga adalah venom atau bisa. Venom di sini adalah toksin, karena toksin dideskripsikan secara sederhana sebagai bahan kimia yang diproduksi secara biologis yang dapat mengubah fungsi normal organisme lain. Selanjutnya ada toksikan. Toksikan di sini adalah produk buatan manusia, produk buatan yang dipaparkan ke lingkungan karena aktivitas manusia. Contohnya adalah produk limbah industri dan pestisida. Selanjutnya ada toksoid. Toksoid di sini adalah toksin yang tidak aktif atau dilemahkan. Selanjutnya ada xenobiotik. Xenobiotik di sini adalah zat asing yang secara alami tidak terdapat dalam tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah toksisitas. Toksisitas di sini adalah suatu zat kimia atau xenobiotik dalam menimbulkan kerusakan pada organisme, baik saat digunakan atau saat berada di lingkungan. Toksisitas di sini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, toksisitas cepat yang merupakan manifestasi yang timbul setelah pemberian bahan kimia atau polutan. Dan yang kedua adalah toksisitas lambat yang merupakan manifestasi yang timbul
akibat bahan kimia atau toksikan selang beberapa waktu dari waktu timbul pemberian. Dan yang ketiga adalah toksisitas setempat yang didasarkan pada tempat terjadinya, yaitu pada lokasi kontak yang pertama kali antara sistem biologi dan bahan toksikan. Dan yang terakhir adalah toksisitas sistemik, terjadi pada jalan masuk toksikan, kemudian bahan toksikan diserap dan didistribusi hingga tiba pada beberapa tempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu toksikologi. Di antaranya yang pertama ada toksikologi obat, yaitu ilmu yang meneliti tentang efek obat, dosis obat, dan pengujian toksisitas obat di dalam tubuh manusia. Yang kedua ada toksikologi zat yang dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penggunaan suatu zat yang dapat menimbulkan ketergantungan akibat pemakaian yang berlebihan dan tidak sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga, toksikologi bahan makanan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pengaruh buruk makanan bagi tubuh manusia. Selanjutnya ada toksikologi peptisida. Toksikologi peptisida mengupayakan peptisida yang digunakan bermanfaat pada manusia dan tidak merugikan manusia. Penggunaan yang tak terkontrol misalnya akan menyebabkan peptisida terus-menerus dalam jumlah kecil akan masuk bersama makanan, di mana kadang-kadang peptisida tersebut sulit dieliminasi. Lalu ada toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan mempelajari kebahayaan bahan-bahan kimia di mana manusia tanpa sengaja menyadarinya, baik di lingkungan, makanan, atau di lingkungan kerja. Pencemaran lingkungan oleh mikroba patogen dan bahan-bahan kimia toksik yang menyebabkan penyakit dan toksisitas pada makhluk hidup termasuk manusia, seperti pencemaran udara yang ditimbulkan oleh asap buangan pabrik dan juga pencemaran air yang disebabkan oleh limbah cair dari pabrik. Toksikologi lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu toksikologi kesehatan lingkungan. Toksikologi kesehatan lingkungan yaitu tentang efek samping zat kimia di lingkungan terhadap kesehatan manusia. Lalu ada ekotoksikologi, yaitu tentang efek pencemaran lingkungan pada ekosistem dan konstituennya. Selanjutnya itu toksikologi industri. Toksikologi industri ini adalah cabang ilmu dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang mempelajari efek bahaya zat kimia pada sistem biologi. Berikutnya yaitu toksikologi aksidental. Toksikologi aksidental ini berupa keracunan pada zat yang berbahaya yang dikonsumsi dengan sengaja atau tidak disengaja. Berikutnya yaitu toksikologi perang. Toksikologi perang ini merupakan toksikologi pelaksanaan untuk perang dengan senjata atom. Baiklah, selanjutnya ada toksikologi sinar, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahaya penyinaran seperti radiasi nuklir dan radioaktif. Selanjutnya ada toksikologi forensik. Toksikologi forensik ini digunakan dalam analisis kimia yang berkaitan dengan bahan kimia yang dicurigai sebagai penyebab kesakitan atau kematian seseorang. Nah, secara umum, ilmu forensik ini sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam penegakan hukum atau peradilan. Selanjutnya ada toksikologi deskriptif, yaitu ilmu yang terfokus pada tes eksperimen zat beracun terhadap hewan. Nah, itu berupa mengidentifikasi atau mengetahui kadar suatu racun sehingga dapat digunakan untuk standar keamanan manusia dan lingkungan sekitarnya, serta mengevaluasi resiko yang timbul dari bahan kimia itu. Cabang-cabang ilmu toksilogi. Selanjutnya ada toksilogi regulatori, di mana cabang ilmu toksilogi regulatori ini cabang ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengembangkan peraturan dan strategi lain untuk mengendalikan dan mengurangi paparan bahan kimia yang sangat berbahaya. Selanjutnya itu ada toksilogi klinik, di mana toksilogi klinik ini merupakan toksilogi yang berhubungan dengan penyakit dalam jangka panjang ataupun jangka pendek yang terkait dengan paparan terhadap bahan kimia yang sangat beracun. Toksilogi klinik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama agen terapeutik, yang kedua agen non terapeutik. Cabang-cabang ilmu toksikologi. Toksikologi analitik
Toksikologi analitik ini adalah ilmu yang mempelajari berbagai metode dan teknik analisis racun atau senyawa berbahaya dalam sampel biologis yang berhubungan dengan keracunan, atau dengan kata lain disebut analisa bahan beracun dan benda yang terkena racun. Selanjutnya, toksikologi mekanistik. Toksikologi mekanistik ini merupakan ilmu yang mempelajari efek dari racun terhadap mekanisme sel, biokimia, dan molekuler suatu makhluk hidup. Atau dengan kata lain yang disebutkan dengan mekanisme bahan yang dapat menyebabkan keracunan. Yang terakhir ada toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi ini adalah ilmu yang berupa menganalisa penggunaan suatu agen toksik secara berlebihan, sehingga akan menyebabkan keracunan dan mengakibatkan kerugian dalam segi ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.